AJB Bumi Putra. Nama yang identik dengan kepercayaan dan keamanan di Indonesia. Didirikan lebih dari seabad yang lalu, tepatnya tahun 1912, perusahaan asuransi raksasa ini dibangun berdasarkan prinsip gotong royong khas Indonesia. Sebuah janji bahwa kita akan saling membantu di saat-saat membutuhkan. Tapi hari ini, janji itu hancur. Warisan AJB Bumi Putra berada di ambang kehancuran. Ini bukan hanya tentang neraca keuangan dan istilah-istilah rumit. Ini tentang orang-orang biasa, keluarga yang mempercayakan masa depan mereka pada sebuah janji. Rakyat Indonesia yang bekerja keras, yang mimpinya kini terjerat dalam pusaran masalah hukum dan ketidakpastian keuangan. Jadi bagaimana bisa begini? Bagaimana perusahaan yang dirancang untuk melindungi orang dari risiko malah menjadi risiko itu sendiri? Ini adalah kisah tentang kegagalan regulasi, keputusan yang dipertanyakan, dan sistem yang tampaknya telah melupakan orang-orang yang seharusnya dilayaninya. Siap-siap teman-teman, kini saya sudah ben rumit. Mari kita bicara tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Tugas mereka adalah menjadi wasit di industri keuangan, memastikan semua orang bermain sesuai aturan. Tetapi dalam kasus AJB Bumi Putra, sepertinya wasitnya melewatkan beberapa pelanggaran. Saat AJB Bumi Putra mulai goyah, OJK turun tangan, menunjuk tim pengelola statuter untuk mengambil kendali. Kedengarannya masuk akal, bukan? Kecuali beberapa pihak berpendapat bahwa langkah ini kurang jelas secara hukum. Ingat prinsip gotong royong yang menjadi dasar AJB Bumi Putra? Nah, beberapa orang mengatakan intervensi OJK tidak sesuai dengan aturan perusahaan itu sendiri. Dan disinilah masalahnya menjadi lebih rumit. AJB Bumi Putra sebagai perusahaan bersama berada di area abu-abu hukum. Tidak ada kerangka kerja khusus untuk mengaturnya, yang seperti kata semua pengacara sangat tidak ideal. Ingat area abu-abu hukum yang kita bicarakan tadi? Ternyata, area abu-abu itu lebih seperti lubang hitam hukum, menyedot semua yang ada di jalurnya. Begini, pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat keputusan buat kerangka hukum yang jelas untuk perusahaan bersama. Batas waktunya, Oktober 2016. Apakah mereka memenuhi batas waktu itu? Tidak. Jadi kita punya AJB Bumi Putra, perusahaan yang beroperasi tanpa aturan yang jelas di saat mereka sangat membutuhkan aturan tersebut. Dan yang lebih parah lagi, pemerintah memutuskan untuk menilai kesehatan keuangan AJB Bumi Putra menggunakan peraturan yang dirancang untuk jenis perusahaan yang sama sekali berbeda. Ini seperti mencoba mengukur kecerdasan ikan dengan seberapa baik ia memanjat pohon. Bayangkan Anda mencoba memperbaiki keran bocor. Apakah Anda A memanggil tukang ledeng, atau B membakar seluruh rumah dan berharap yang terbaik? Jika Anda menjawab B, selamat. Anda berpikir seperti orang-orang yang bertanggung jawab atas restrukturisasi AJB Bumi Putra. Ide brilian pertama mereka, rights issue. Intinya, mereka mencoba mengumpulkan 40 triliun, itu triliun dengan T, dengan menjual lebih banyak saham. Tetapi kemudian, secepat mereka mengumumkannya, mereka berubah pikiran. Pertama, turun menjadi 30 triliun, lalu 10 triliun, dan akhirnya memohon 4,3 triliun, dan tentu saja tidak berhasil. Selanjutnya dalam daftar cara tidak memperbaiki perusahaan private placement. Mereka membawa perusahaan baru, PT Asuransi Jiwa Bumi Putra, PTB, dan janji, dana segar dan masa depan yang cerah. Tetapi detail dari kesepakatan ini tidak transparan, dan dana yang dijanjikan tidak ada. Bagian 5, jejak janji yang ingkar, konsekuensi dari pengalihan aset. Ingat perusahaan baru PT AJB? Mereka mendapatkan seluruh bisnis AJB Bumi Putra dengan harga yang sangat murah. Kita bicara tentang 2.000 karyawan, 28.000 agen, dan aset senilai miliaran rupiah. Semuanya diserahkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Anda mungkin berpikir ini kesepakatan yang buruk untuk AJB Bumi Putra, dan Anda benar. Ijaz Bengal konlupang besim dalam peringin banyak, dan spektakulernya si sedoboy meres wilb sebaj. Bagian 6, suara yang hilang dalam badai, nasib para pemangku kepentingan. Ini bukan hanya cerita tentang keserakahan perusahaan dan ketidakmampuan regulator. Ini tentang orang-orang yang terjebak di tengah. Pemegang polis yang membayar premi mereka, percaya bahwa AJB Bumi Putra akan ada untuk mereka ketika mereka sangat membutuhkannya. Dan sekarang mereka membutuhkannya. Dan AJB Bumi Putra tidak bisa diandalkan. Klaim tidak dibayar,
membuat keluarga kesulitan. Dan jangan lupakan corporate magazine. Dengan istilah yang didegakkan di Sandsberg untuk perusahaan ini. Anbit sepele kepastian, mentiriakan pada mereka ekonomi eksis pekerjaan bin, istilah state. Bagian 7, banjir klaim yang tidak dibayar, biaya manusia dari krisis AJB Bumi Putra. Mari kita bicara angka. AJB Bumi Putra berutang kepada pemegang polisnya sebesar 2,8 triliun dalam klaim. Itu bukan uang receh. Itu hidup orang-orang yang tertahan karena sebuah perusahaan tidak bisa menepati janjinya. Dan berapa banyak utang yang telah mereka bayar? 11,4%. OJK telah meminta AJB Bumi Putra untuk membayar utang mereka. Tapi justru proyek ini tidak efektif. Bagian 8, memetakan jalan menuju pemulihan, rekomendasi untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, seseorang perlu menghentikan kekacauan restrukturisasi ini. Kita membutuhkan tim ahli, orang-orang yang benar-benar memahami kompleksitas situasi dan yang lebih penting, peduli pada orang-orang yang terdampak. Tidak ada lagi kesepakatan di belakang layar, tidak ada lagi manuver yang mencurigakan. Dan yang terpenting, seseorang perlu transform yang jelas untuk persevere. Wasipisen. Bagian 9, efek berantai, AJB Bumi Putra dan masa depan asuransi Indonesia. Krisis AJB Bumi Putra bukan hanya tragedi bagi perusahaan itu sendiri. Ini adalah peringatan bagi seluruh industri asuransi Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa kepercayaan sekali rusak sangat sulit untuk dibangun kembali. Masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa ketika mereka menaruh kepercayaan dan uang mereka ke dalam polis asuransi, itu akan ada untuk mereka ketika mereka sangat membutuhkannya. Ini adalah persimpangan jalan bagi Indonesia. Kita dapat memilih untuk belajar dari kesalahan masa lalu, untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan transparan, yang melindungi semua orang. Atau kita dapat melanjutkan jalan yang sama, mempertaruhkan bukan hanya masa depan AJB Bumi Putra, tetapi masa depan kepercayaan pada sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Pilihan ada di tangan kita.